Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini diawali dengan aktivitas aku di pagi hari. Aku lagi bersih-bersih meja makan ya, karena tadi pas habis sahur itu belum langsung aku bersihin. Jadi ini lumayan udah agak siangan sedikit. Maklumlah karena ini kan hari libur ya, jadi nggak harus dikejar-kejar waktu. Kalau pagi-pagi betul itu harus selesai semuanya. Dan seperti video-video sebelumnya, masih suasana berisik di belakang layar karena masih proses perbaikan sedikit ya di area dapur. Nah, jadi hari ini itu aku mau share aktivitas aku dari pagi hingga berbuka puasa. Dan nanti juga aku bakal unboxing ada satu paket yaitu mukena. Jadi ikutin terus ya video aku. Siapa tahu ada yang lagi cari-cari mukena baru untuk di Hari Raya Idul Fitri. Selesai ngelap-ngelap meja makan tadi, tentulah kelanjutannya itu pasti nyapu ya, karena untuk sisa-sisa makanan yang jatuh ke bawah meja itu wajib disapu. Dan ini aku lanjutin aja nyapunya langsung ke area keluarga, kemudian ke ruang tamu sampai ke teras. Cuman gak aku videokan full ya waktu aku nyapunya. Dan ini itu aku lagi mau naik jendela gitu ya, karena bagian ujung gorden itu penutupnya itu lepas. Cuman karena aku nggak bisa naik terlalu tinggi, jadi aku nunggu Pak suami aja nanti untuk pasang penutup tiang hordengnya itu ya. Oke, ini lanjut. Aku berberes di area kursi. Jadi ini aku ngelipetin kain sarung kakak gali. Habis sholat biasanya langsung ditaruh di sini ya sama sajadahnya. Dan yang sedikit semeraut di atas meja ini adalah kembang api adek Gina ya, yang masih ada dalam kantong karena semalam itu baru dibeli gitu. Jadi ini aku masukin aja ke dalam laci tempat biasa adek Gina naruh mainannya. Nah, lanjut setelah tadi beres-beres dikit di atas mejanya, karena aku lihat kotak tisunya ini udah kosong dan ganti isinya dengan uang 10 ribuan. Paling yang ngisi itu kalau nggak kakak gali adek Gina ya, biasanya dijadiinnya tabungan, sisa jajan atau sisa belanja gitu. Oke, baiklah, ini aku langsung unboxing paket yang aku bilang tadi ya, baru nyampe. Jadi ini isinya adalah mukena. Sebetulnya nggak setiap mau lebaran ya aku beli mukena, jadi tergantung sikon aja. Nah, ini mukena untuk adek Gina aja yang aku pesan. Kebetulan aku udah ada satu mukena baru gitu ya, yang belum pernah dipakai sama sekali, berwarna ungu. Nah, jadi aku pengen kapelan sama adek Gina gitu, supaya sama-sama nanti pas Hari Raya Idul Fitri itu warnanya matching, warna ungu. Sebetulnya aku cari kembaran yang punya aku ya, cuman nggak ada lagi. Jadinya ketemu ini yang warnanya sedikit mirip ya, walaupun nggak sama persis, apalagi motifnya. Cuman lumayan lah bisa samaan sama Degina ya. Walaupun cuman sekedar warna ya yang sama. Nah, tapi jangan khawatir untuk bunda yang lagi cari mukena kapelan, di online shop ini juga ada ya mukena kapelannya. Jadi tinggal pilih aja mau warna apa, mau motifnya bagaimana ya. Nanti untuk link tempat pembeliannya aku bakal taruh di description box. Untuk harganya mukena ini benar-benar terjangkau ya, dan untuk bahannya mukenanya ini berbahan katun rayon, kemudian di bagian setiap ujungnya itu ada rendanya ya. Rendanya cantik banget, ini ada di sekitar muka, sama di sepanjang area dada dan di bagian ujung mukenanya. Oh iya, mukena ini juga disertai dengan tas cantik kalau misalnya kita mau bawa kemana-mana.
Oke lanjut. Nah ini tadi aku nyapu-nyapu udah nyampe teras. Jadi aku mau nyapu-nyapu juga di area dekat taman ini ya. Nggak tahu ini namanya taman atau tempat jemur. Karena tempatnya jadi sekaligus gitu ya nyatu. Karena aku males banget buat ngejemur di atas, makanya aku ngejemurnya di sini ya. Sementara lahan belakang udah aku pernah ceritain kalau terbatas banget ya. Sebetulnya ada sih sekitar 1 meteran gitu ya untuk kita ngejemur, tapi khawatirnya nanti pakaiannya itu jadi nggak cepet kering. Oke lanjut. Nah ini tadi aku nyapu-nyapu udah nyampe teras. Jadi aku mau nyapu-nyapu juga di area dekat taman ini ya. Nggak tahu ini namanya taman atau tempat jemur. Karena tempatnya jadi sekaligus gitu ya nyatu. Karena aku males banget buat ngejemur di atas. Makanya aku ngejemurnya di sini ya. Sementara lahan belakang udah aku pernah ceritain kalau terbatas banget ya. Dan ini yang lagi lewat itu temannya Pak suami ya, kebetulan lagi bantu-bantu untuk memperbaiki bagian dapur belakang. Nah ngomong-ngomong gak kerasa ya tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan hari kemenangan yaitu Hari Raya Idul Fitri. Gimana Bun, udah pada beli baju lebaran belum nih untuk keluarganya? Nah kalau aku udah beli ya, tapi karena mungkin ekspedisinya lagi overload makanya ini lambat banget nyampe nya. Aku nggak tahu ya baju lebarannya nanti nyampe sebelum hari raya atau sesudahnya. Mudah-mudahan sebelumnya udah nyampe ya, karena baju yang dipesan juga baju kapelan gitu ya, baju seragam. Oke baiklah, ini aku udah hampir selesai ngejemur pakaiannya. Dan aktivitasnya aku lanjutkan di sore hari ya, menjelang berbuka puasa, yaitu aktivitas menyiapkan menu untuk berbuka. Untuk menu hari ini seperti biasa, nggak ada yang istimewa, menu rumahan biasa ya, yang simple dan praktis. Di sini aku udah nyiapin pertepungan seperti biasa, aku mau goreng tempe. Jadi untuk goreng-gorengan kayak goreng tempe, goreng bakwan, ataupun goreng tahu, itu nggak pernah ketinggalan ya. Dan kemarin itu juga habis goreng terong, yang penting digoreng ya. Karena itu yang paling simple kayaknya dan yang paling bikin semangat makan ya, atau semangat berbuka gitu. Nah alhamdulillahnya di tahun ini aku itu nggak banyak beli di luaran ya. Beda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini walaupun sedikit tetap ada yang aku masak gitu ya. Sekarang malah justru kalau beli menu di luar itu aku lebih nggak selera, nggak tahu kenapa ya. Nah ini aku udah apa, di tungku sebelahnya udah manasin air gitu. Aku mau bikin bening sayur aja seperti biasa. Karena adek Gina itu lebih suka ada kuahnya ya sama sayur bening. Karena kemarin-kemarin itu udah nyanten, kemudian juga udah numis-numis. Nah kali ini yang bening-bening aja. Nah lanjut, ini aku mau goreng tempenya dan pakai tepung bumbu instan seperti biasa ya, yang praktis. Karena kalau aku pakai bumbu racik atau yang nggak pakai tepung gitu, itu anak-anak kurang suka ya. Misalnya tempenya aku kasih bumbu kuning atau misalnya cuma dikasih garam aja sama sedikit penyedap gitu, anak-anak kurang suka ya. Jadi kalau yang ada kriuk-kriuknya ini pasti habis ya. Ini satu papan tempe yang 5 ribuan aku goreng semua. Biasanya separuhnya aja ya kalau untuk makan kami berempat. Tapi karena ada yang kerja di rumah tadi yang bantu-bantu untuk memperbaiki bagian dapur, maka ini aku goreng semua ya. Jadi masaknya agak banyakin sedikit. Mohon maaf ya kalau ngomongnya agak keserimpet sedikit karena aku males ngulangi dubbingnya. Nah itu airnya udah mendidih, jadi sayur-sayurannya udah aku masukin. Seperti biasa kalau ngebening sayur itu dicampur-campur gitu ya. Ada terongnya, ada oyong, ada katu, ada jamur, pokoknya semuanya dimasukin. Dan jangan lupa dikasih dengan batang lengkuas muda ya, itu lebih enak ya, menambah rasanya. Oke, karena tempenya udah kecoklatan, ini jadi udah siap diangkat untuk gorengan pertama karena masih banyak ya yang mau digoreng tempenya. Nah tadi sebetulnya aku mau goreng tahu juga, tapi karena udah ngeliat porsi tempenya udah lumayan banyak, jadi aku urungkan niatnya karena
jangan sampai nanti yang kita masak itu banyak mubazirnya atau enggak dimakan gitu ya. Karena pada dasarnya inti dari puasa itu menahan hawa nafsu kita ya, terutama menu berbuka gitu. Yang penting secukupnya dan asal habis menunya. Untuk temannya tempe ini aku mau bikin sambal. Sambal kali ini adalah sambal terasi. Nah, untuk tomat sama cabenya ini aku goreng aja sebentar. Nah, di tungku sebelahnya itu aku lagi ngebakar ikan ya, tapi aku nggak ke video deket gitu, kelupaan, nggak tahu kenapa. Ikannya juga itu aku beli pas pulang kerja kemarin, jadi langsung aku marinasi dengan bumbu kuning. Dan sekarang itu aku tinggal kasih kecap aja sama sedikit saus tiram. Nah itu pas suami lagi bantuin aku buat bikin es buah. Nah sebetulnya untuk minumannya kalau berbuka itu nggak selalu es buah ya, tapi nggak tahu kenapa pas aku bikin video itu kebagian yang bikin es buahnya terus ya. Kemarin itu sempat bikin es jeruk, terus es dogan, kadang juga es teh. Tapi nggak pernah ke video karena aku lagi nggak kepikiran untuk bikin konten. Oke, ini udah aku oseng-oseng sebentar cabenya. Tadi aku agak sedikit takut gitu ya, takut meletus-letus cabenya. Padahal cabenya ini udah aku potong-potong. Karena katanya supaya cabe itu pas digoreng nggak meletus, itu kita tusuk-tusuk bagian kulitnya ya. Atau supaya berpori gitu. Tapi kalau aku ini enggak, langsung aku potong aja karena biar nggak nanggung gitu ya. Sekaligus juga nanti nguleknya biar lebih mudah. Ini juga gorengnya nggak terlalu lama ya, yang penting udah kena minyak panas gitu, sedikit layu, dan langsung kita angkat. Kadang juga aku bikin sambelnya ini nggak aku panasin di minyak seperti ini, jadi aku ulek mentah-mentah setelah dikasih sedikit terasi bakar, gula, garam, terakhirnya baru aku siram dengan minyak panas sedikit. Ya, untuk variasi rasa ya, namanya juga sambal supaya kita nggak bosan. Ini juga kadang aku nggak pakai minyak sama sekali, jadi mentah-mentah langsung cabai, garam, terasi bakar, langsung dikasih tomat gitu. Dan jangan lupa dikasih gula ya, supaya rasa asemnya agak sedikit hilang. Terus ini ikan bakarnya juga udah matang. Aku bakar 2 aja ikan mujairnya. Ukurannya juga itu nggak terlalu besar ya. Khawatirnya nanti sahur tahu-tahu berubah selera, nggak pengen ikan bakar. Nah, kiranya suasana berbuka puasa mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Ikan. Belakang. Berebut ikan. Yang ngantu tadi injok belah, Jero yang sebelah tadi. Oh iyalah. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.